Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya sampai pada hari ini pertemuan ke-6 kita masih terus melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari nol. Alhamdulillah kita bisa bertahan sampai pertemuan ke-6 ini, walaupun sudah ada yang berkurang. Itu adalah kebaikan, tentunya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga teman-teman yang kadang ada udurnya diberikan kesempatan untuk mendengarkan rekamannya, supaya belajar bahasa Arabnya dia tidak dari nol terus. Minimal nanti pada kali kedua, walaupun mulainya dari buku dasar, dia sudah pernah menyelesaikan satu kali yang dasar. Karena mengulang satu buku berapa kali itu bukan aib, tidak apa-apa. Itu bukan aib. Para ulama kita rahimahumullah, satu buku kadang mereka pelajari 8 kali. Iya, seperti Syekh Mukbil, beliau pelajari satu buku bahasa itu 8 kali. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, satu bait syair dalam Alfiyah Ibnu Malik, beliau tidak memahaminya dari awal, beliau ulang berapa kali sama Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, gurunya. Itu bukan aib. Kalau orang tidak memahami atau belum terlalu paham. Belum terlalu paham. Yang aib adalah seorang diberikan kesempatan tapi malas untuk menggunakannya. Itu yang aib. Itu yang tercela dalam sifat seorang, yaitu sifat malas. Dibukakan waktu, dibukakan kesempatan, tapi dia tidak mau gunakan. Tidak mau gunakan. Nah, selama kita berusaha untuk belajar ilmu apapun itu, termasuk ilmu bahasa Arab, selama itu kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Dan kalaupun belum dibuka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukanya di lain waktu. Yang penting kita bersungguh-sungguh dulu, apakah mampu kita tetap istiqomah atau kita akan meninggalkannya, pasrah terhadap kekurangan yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah, di pertemuan ke-6 ini kita masih melanjutkan pembahasan ma'rifah alamatil i'rab, mengenal tanda i'rab. Mengenal tanda i'rab. Kita di pertemuan yang lalu sudah mengetahui tanda i'rabnya isim, tanda perubahannya isim. Kita ulang sedikit
untuk mengulang dan mengingat kembali. Sebelum kita masuk setelahnya. Tanda i'rabnya fi'il. Isim mufrad itu kalau dirofa tandanya apa? Apa? Dhammah. Kalau dinasab apa tandanya? Fathah. Kalau dijer kasroh. Itu yang harus diingat. Isim mufrad dirofa dengan tanda dhammah. Artinya kalau di dhammah dirofa. Iya. Kan di Quran paling mudah. Quran sudah ada harokatnya. Nah, kalau ada di rofa, di dhammah, ini di rofa. Ini di rofa. Kalau ada yang di fathah, ini di nasab. Kalau ada yang di kasroh, ini di jer. Di jer. Ini isim mufrad. Kalau isim mutsanna di rofa dengan tanda alif, di nasab dengan tanda ya, di jer ya juga. Jadi dia di rofa dengan alif, nasab dan jer ya. Kalau jamak mudzakkar salim dirofa dengan tanda waw, dinasab iya, dijer iya juga. Jadi jamak mudzakkar salim alamat rofanya waw, nasab dan jernya iya. Jamak muannats salim dirofa dengan tanda dengan tanda dhammah. Ada yang bilang tak. Maksudnya huruf terakhirnya tak, tandanya dhammah. Iya. Jadi saya ulangi, jamak muannats salim kalau dirofa tandanya apa? Dhammah. Kalau dinasab kasroh, kalau dijer kasroh. Jadi jamak muannats salim itu dirofa dengan tanda dhammah, nasab dan jer kasroh. Yang membedakannya nanti adalah penyakitnya. Nanti kita akan kenal penyakit di pembahasan setelah ini. Setelah selesai tahap kedua. Ini jamak muannats salim, jamak taksir. Ingat saja langsung sama dengan isim mufrad. Dirofa dengan tanda dhammah, dijer dengan tanda dijer. Karena kan sama, dibalik sedikit. Iya, ulang. Jamak taksir dirofa dengan tanda dhammah, dijer kasroh, dinasab fathah. Sama persis dengan isim mufrad. Kemudian ada namanya al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah dirofa dengan tanda waw, dinasab dengan tanda alif, dijer dengan tanda iya. Dipahami kan? Itu diingat. Sering saja disebut. Jamak muannats salim tadi sudah. Langsung diingat saja, langsung. Jamak taksir, diingat. Paham kan? Jamak mudzakkar salim, diingat. Isim mutsanna, isim mufrad. Asmaul khamsah, jadi dia itu tidak beralamatkan harokat, tapi huruf. Iya. Jadi kita ulangi, asmaul khamsah, dirofa dengan tanda waw, dinasab dengan tanda alif, dijer dengan tanda iya. Kemudian kita masuk di isim maksur. Isim maksur sama dengan isim mufrad. Bedanya tidak nampak. Itu saja. Artinya kalau dia dirofa dengan tanda dhammah muqaddaro. Dinasab dengan tanda fathah muqaddaro. Dijar dengan tanda kasro muqaddaro. Jadi bedanya dengan isim mufrad nampak. Kalau isim maksur tidak nampak. Bahkan nanti di kitab atas, kitab kita lebih tinggi lagi, tidak dibedakan. Ini dibedakan begini pemula. Yang dari nol. Kalau di kitab lebih tinggi lagi nanti, ini tidak dibilang isim maksur, ini dibilang isim mufrad. Cuman kalau akhirnya alif, alamat ke dhammah muqaddaro, fathah muqaddaro, kasroh muqaddaro. Jadi tidak dipisah lagi. Ini dipisah untuk pemula. Supaya dia lebih mudah memahaminya. Lebih mudah memahaminya. Kemudian berikutnya ada namanya al-ismul mangkus. Isim mangkus. Kalau dirofa dengan tanda dhammah muqaddaro. Ingat, sama dengan isim mufrad. Bedanya sama itu tadi. Tidak nampak.
Kecuali fathah nampak. Jadi kalau dia dirofa dengan tanda doma muqaddaro, nasab fathah muqaddaro, jer. Betul tadi itu? Hah? Salah. Apa yang benarnya? Fathah. Karena nampak. Tidak perlu bilang muqaddaro. Kalau dijer dengan tanda kasro muqaddaro. Jadi dia al-qadi kalau ja'a. Kalau min al-qadi sama. Kalau nam mansub al-qadiyah. Al-qadiyah. Ismul ladzi la yansarif. Ini paling terakhir untuk isim. Isim yang tidak bertanwin. Kalau dirofa tandanya apa? Dhammah. Kalau dinasab fathah. Kalau dijer fathah juga. Jadi dia fathah. Nasab dan jernya. Rofanya saja yang beda. Dengan tanda apa? Dhammah. Selesai, inilah isim. Dan ini kalau antum mau pintar baca kitab Gundul, ini harus dihafal tanda-tandanya. Karena itu nanti yang kita kasih harokat, yang gundul. Setelah nanti kita masuk tahap ketiga, mengenal semua penyakit. Dan penyakit itu tidak sulit dipelajari. Inilah yang paling sulit dalam ilmu nahwu. Yang ini, yang tabel ini. Antum belajar dari yang pekan lalu sama sekarang ini insya Allah. Inilah yang paling sulit. Dan inilah intinya. Kalau dalam baca kitab Gundul. Kalau antum mampu memahami ini. Dan mampu nanti untuk mengingat tandanya setiap datang penyakit. Sudah antum akan lancar baca kitab Gundul. Ya, akan lancar baca kitab Gundul. Dan setelahnya itu mudah. Tidak terlalu membutuhkan konsentrasi seperti sekarang ini. Karena ini kan selalu berbeda. Selalu berbeda. Kalau pelajaran berikutnya nanti, kalau antum sudah lewat tahap kedua ini, cuman memikirkan ini penyakit, apa yang dia akan timbulkan. Oh, rofa. Sudah, rofa saja. Semua tanda rofa antum harus ingat. Penyakit ini apa yang ditimbulkan? Oh, nasab. Sudah, antum masuk di tabel nasab. Isim apa yang dia masuki, keluarkan tandanya. Demikian pula di jer. Itu isim. Sekarang kita masuk di fi'il. Fi'il sebelum kita masuk di pembahasan tabel. Ana sudah pernah kasih tahu antum sebelumnya. Fi'il yang bisa berubah itu hanya fi'il mudhari. Fi'il yang bisa berubah hanya apa tadi? Hanya fi'il mudhari. Itu saja. Adapun fi'il madhi, fi'il amr akan datang pembahasannya. Dia tidak pernah berubah. Akan datang setelah nanti tabel ini insya Allah mudah-mudahan hari ini bisa kita dapatkan. Jadi sekarang ini hanya yang kita bahas adalah fi'il al-mudhari saja. Fi'il al-mudhari. Antum kan sudah tahu bahwasanya namanya fi'il mudhari itu ada berapa? Ada berapa? 3. Ya kan? Ada 3 berdasarkan huruf terakhirnya. Paham kan? Berdasarkan huruf terakhir. Bentuk pertama ada namanya fi'il mudhari apa? Sahih al-akhir. Kita lambang dengan soh sama al-akhir. Ada fi'il mudhari sahih al-akhir. Fi'il mudhari sahih akhir ini maksudnya nanti huruf terakhirnya itu bukan alif, bukan waw, dan bukan apa? Iya. Yang kita mau tahu sebentar bukan akhirnya, tapi tanda baca akhirnya. Tapi perlu kita ingat dulu yang telah lewat supaya sebentar antum dah bingung. Jenis yang kedua ada namanya fi'il mudhari apa? Mu'tal, kita lambang dengan al-akhir. Supaya lebih mudah. Ada namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Yaitu fi'il mudhari yang akhirnya adalah apa? Alif, waw atau apa? Iya. Itu mu'tal akhir. Kita contohkan 3 supaya sebentar kita tahu tanda bacanya. Itu ada kata misalnya akhirnya waw yad'u. Ya, akhirnya ya contohnya wihadi. Akhirnya alif contohnya adalah yardo.
yardo. Ini namanya mutal akhir. Namanya apa? Mutal akhir. Nah kalau antum paham dua ini, ada sohi akhir, ada mutal akhir. Otomatis jenis ketiga dipahami. Otomatis. Jenis ketiga kan ada namanya apa? Jenis ketiga fi'il mudhari. Ada namanya apa? Af'al khomsah. Ada namanya maksud lambang kita dari af'alul khomsah. Ada fi'il mudhari af'al al-khomsah. Ini gampang. Fi'il mudhari af'alul khomsah ini adalah sohi akhir atau mutal akhir. Ya kan? Ingat kembali yang ditambahkan apa? Waw dan nun atau ya dan nun atau alif dan nun. Kalau ada fi'il ditambah waw dan nun atau ya dan nun atau alif dan nun langsung berpindah dari sohi akhir, mutal akhir menjadi af'alul khomsah. Menjadi af'alul khomsah. Ini namanya pendahuluan. Sebelum kita masuk sekarang ini di alamatnya. Ini yang kita ambil di tahap pertama. Yang anak ingatkan kembali. Ini sudah kita ambil di tahap pertama. Sohi akhir kita sudah ambil. Mutal akhir kita sudah ambil. Af'alul khomsah juga kita sudah ambil. Sekarang kita masuk di sini. Fi'il mudhari itu lebih mudah daripada isim. Dari sisi i'rabnya. Jauh lebih mudah. Kenapa bisa? Anak kasih tahu antum rahasianya. Apa sebabnya? Pertama, penyakitnya sedikit. Beda dengan fi'il. Penyakitnya banyak. Kan yang membuat dia berubah karena ada penyakit. Fi'il penyakitnya sedikit dibandingkan dengan isim. Dibandingkan dengan apa? Isim. Itu yang membuat dia lebih mudah. Dalam baca kitab gundul, orang membaca fi'il jauh lebih mudah daripada membaca isim. Daripada membaca isim. Disebabkan itu tadi. Pertama alasannya penyakitnya sedikit. Sebentar anak akan kasih tahu antum penyakitnya ada berapa. Iya kan? Dan itu bentuknya juga terhitung. Itu alasan pertama. Alasan kedua, yang berubah, kenapa lebih mudah? Yang berubah ini hanya fi'il mudhari. Karena yang kita urus dalam baca kitab gundul itu yang berubah. Adapun yang tidak berubah, itu kan sudah paten. Tidak akan pernah diganggu lagi. Antum baca, tidak akan pernah disalahkan. Karena tidak akan pernah berubah. Yang berubah dari fi'il itu cuma satu, fi'il mudhari. Sementara isim 9. Yang kita lewati. Fi'il cuma apa? Satu. Makanya dia lebih mudah. Lebih mudah. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang berubah. Sekarang kita masuk di pembahasan i'rab. Penyakit. Kalau isim kan kemarin ada apa? Ada apa? Rofa. Terus ada nasab. Terus ada jer. Kalau isim fi'il tidak ada di jer. Dia cuma ada apa? Di jazm. Cuma ada jazm. Tidak ada jer. Jadi berubah. Isim tidak ada jazm. Kalau fi'il ada jazm. Dipahami kan? Dan alhamdulillah dia penyakit rofanya tidak ada. Dia hanya memiliki penyakit nasab dan penyakit jazm. Artinya nanti kalau tidak ada penasab dan penjazm pasti dia di rofa. Itulah enaknya fi'il. Dia itu cuma punya 2 penyakit. Sementara isim punya berapa penyakit? 3 kan? Ada rofa, ada nasab dan ada apa? Jer. Kalau fi'il hanya punya nasab sama jazm. Itu pun nanti insya Allah kita akan pelajari di bab ketika kita membahas nanti tahap terakhir, tahap ketiga dan segera insya Allah kita akan dapat. Itu penyakit nasabnya itu cuma ada 4.
Di atas pendapat mayoritas ulama bahasa. Jadi cuma ada 4. Penyakit nasabnya. Penyakit nasabnya. Penyakit. Sementara penyakit jazamnya nanti akan disebutkan. Penyakit jazamnya itu dia hanya ada yang disebut dengan 17. Hanya sedikit sekali. Jadi kalau dijumlah sama penyakit nasab dan penjazam itu hanya berapa? 21. Sedikit terbilang 21 kata saja penyakitnya. Kalau tidak ada ini penyakit jazam, tidak ada penyakit nasab, sudah diropa. Diropa. Dan di tahap ini kita bukan mau menyebutkan ini 4. Dan tidak mau menyebutkan dulu ini 17. Karena belum waktunya. Ini hanya kabar gembira karena dia lebih sedikit. Supaya, alhamdulillah, pekan depan kan kita sudah masuk tahap ketiga. Insya Allah. Artinya antum akan lebih semangat. Oh ternyata kalau masalah penyakit sedikit. Dan inilah nanti yang kita akan selesaikan duluan. Yang sedikit ini. Penyakitnya fi'il. Iya. Sekarang ini, ana hanya mau mencontohkan satu-satu saja. Penyakit nasab, ana akan contohkan satu. Jadi sekarang ini, kita tidak mau tahu dulu ini. Paham kan? Juga tidak mau tahu dulu ini. Penyakitnya. Tidak mau tahu dulu penyakitnya. Sekarang kita hanya contohkan satu. Penyakit nasab contohnya yang sering keluar juga dalam Al-Quran. Lan. Lan. Ini penyakit nasab untuk fi'il. Tidak masuk pada isim. Dia hanya pada fi'il. Penyakit jazm. Karena contohkan yang terbanyak juga dalam Al-Quran adalah lam. Jadi lan dengan nun penyakit nasab. Lam dengan mim penyakit jazm. Kalau ada ini lan, maka fi'il setelahnya dinasab. Sementara kalau ada lam, fi'il setelahnya dijazm. Tinggal sebentar pahami alamat nasab dan jazmnya. Dan kalau tidak ada ini, penasab dan penjazm langsung kembalikan ke atas. Dia dirofa. Dan apa tanda rofanya? Kita akan pelajari. Dipahami? Paham dulu ini pendahuluan? Dipahami dulu? Paham ini? Siapa yang belum paham sampai sekarang? Yang Anda ngomongkan, yang Anda bicarakan tadi. Angkat tangan. Tidak ada masalah. Pak Maka? Kita paham? Yakin saudara? Jangan malu pada banyak orang. Yakin? Betul-betul yakin? Alhamdulillah. Paham ya? Sekarang Anda lanjut. Kita mulai masuk di tanda i'rab. Kita mulai dengan fi'il mudhari shahih akhir. Kita mulai dengan fi'il mudhari shahih akhir. Kita di sini sekarang kita tulis tadi lambangnya shah al-akhir. Fi'il mudhari akhirnya bukan waw, bukan ya, bukan alif. Kita contohkan satu di buku, ya. Yaktub. Ini harokat ba-nya kita tidak tahu. Dipahami kan? Harokat ba-nya tidak ada yang tahu kan. Ini huruf terakhir. Gundul. Fi'il mudhari shahih akhir. Kalau dia dirofa, artinya tidak ada alat penasab sebelumnya. Tidak ada penyakit jazm. Tidak ada lam, tidak ada lam. Ketahuilah tandanya adalah dhammah. Jangan takut. Kalau ada fi'il mudhari shahih akhir, tidak ada alat penasab. Kan dia cuma dua penyakitnya. Penasab atau apa? Penjazm. Kalau tidak ada di sebelumnya ini, tidak ada yang dibilang lan, tidak ada juga yang dibilang lam. Sudah. Langsung baca dengan tanda dhammah. Kalau harokat pertama, kedua, sebelum akhir itu harokat kamus. Sudah memang tertulis di kamus. Dipahami kan? Ini yang repot, ini yang terakhir. Tapi karena dia ini hurufnya ba,
Sohi akhir, tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazam, maka langsung diapain? Langsung diapain? Dhammah. Tidak usah antum takut. Dipahami kan? Coba, saya tadi jadi yaktubu, baca yaktub, karena tidak ada penasab penjazam, yaktubu. Paham kan? Sekarang misalnya antum dapat kata gundul. Ya, yaktu begitu, yaktul. Sebelumnya tidak ada apa-apa, tidak ada penyakit. Berarti baca apa? Apa? Langsung, jangan takut. Harokati dengan dhammah, kasih langsung rambutnya. Oh, rambutnya dhammah, kan gundul. Kasih rambut. Kalau tidak ada penyakit, maka rambutnya apa? Dhammah. Coba saya baca yajlis, tidak ada penyakit. Apa? Yakhruj, yamna, yaftah. Langsung. Sekarang karena itu mudah kita masukkan penyakit. Apa tandanya kalau masuk penyakit nasab? Yaitu di sini masuk lan, penyakit nasab. Maka ketahuilah kalau dia fi'il mudhari sahih akhir, tandanya adalah fathah. Kalau ada alat penasab. Langsung di fathah, jangan takut. Coba, yaktulu, masukkan lan. Masukkan alat penasab lan. Yaktubu, masukkan lan. Yakhruju lan. Yamna'u lan. Hah? Lan, bukan lam. Karena ada sebagian orang saya lihat bibirnya tertutup. Lan. Lan yamna. Memang sulit kan hurufnya juga setelahnya mim. Saya tulis misalnya ya kita katakan ya seperti ini. Yamna'u lan. Apa? Masukkan lan bukan lam. Yamna'u. Tidak apa-apa, putar-putar saja lidahnya. Yamna'u. Yamna'u. Baik. Coba lagi kita cari huruf ha. Yaftahu. Yaftahu. Mudah. Yagsilu. Yagsilu. Jangan diubah yang lainnya. Akhir saja. Karena yang lain itu tidak boleh antum ubah. Itu harokat kamus. Sudah tertulis di kamus. Tidak bisa diubah. Yang berubah itu terakhir. Makanya kenapa kita urus hanya terakhir. Karena yang sebelum akhir itu harokat kamus. Dan nanti akan dipermudah di ilmu sorof namanya. Harokat pasti. Ini yang tidak pasti. Jadi dipahami ya kalau masuk lan. Sekarang kalau masuk penyakit jazm. Itu sekarang tadi kata-kata itu tadi. Ini misalnya yaftahu. Kita masukkan sebelumnya lam. Lam. Fi'il mudhari sahih akhir. Kalau masuk alat penjazm. Penyakit jazm. Maka huruf terakhirnya langsung disukun. Langsung disukun. Mudah sekali. Misalnya. Kita tadi dapat contoh. Yaktubu. Masukkan lam. Yaktulu lam. Yamna'u lam. Yamna'u lam. Yagsilu lam. Yagsilu lam. Langsung sukun. Coba ini. Yaftahu lam. Lam. Ada orang tidak tutup bibirnya. Lam itu ditutup bibir. Lam. Bukan lan. Dipahami ini? Ulang-ulang. Satu contoh. Ya, yang mudah. Saya bilang. Ya'malu lam. Ya'malu. Nah sekarang kita praktekkan ganti-gantian.
penyakitnya. Kita ganti-gantian penyakitnya. Iya, kita katakan misalnya ada kata ya yang kita mau masukkan penyakit, misalnya kata yang 4 huruf. Tadi kan serba ya katanya serba 3. Sekarang misalnya ada kata iya yudam dimu. Pilih yang sulit sedikit. Yudam dimu. Coba ucapkan dulu. Yudam dimu. Yudam dimu. Lan. Ingat bibir terbuka. Lan. Ulang. Yudam dimu. Lan. Ulang. Lam. Ada masalah sedikit. Ulang. Ini antum baru urus 1 kata. Di kitab gundul paragraf yang kita mau urus. Iya. Jadi, tapi wajar, santai saja. Mau terputar lidahnya, otaknya juga terputar. Tidak ada masalah. Ya itu memang belajar. Ulang, sebut dulu. Yudam dimu. Lan. Lam. Masih ada. Ingat, dhamma fathah sukun. Kalau ada lam maka ini sukun. Kalau ada lan ya maka ini fathah. Kalau tidak ada maka ini dhammah. Tidak ada lam, tidak ada lan maka dhammah. Dipahami ini? Coba ulang. Yudam dimu. Lam. Bibir tertutup. Ada apa ini? Iya, bibir tertutup. Lam. Tidak jelas ya? Lam. Kan beda lan sama lam. Ulang. Yudam dimu. Lam. Masih ada. Akhwat ya? Wah, ikhwan tunjuk akhwat. Baiklah. Iya, diperhatikan. Ulang. Yudam dimu. Masukkan lam. Yudam dimu lam. Lan. Mantap. Alhamdulillah. Contoh lagi. Kita misalnya datangkan contoh lain. Kita mau dapat kata ini 4 huruf lagi. 4 huruf. Ini kita latihan baru 3, 4. Nanti kan ada sampai 6. Iya, tapi jangan dulu kan. Ini kan 0. Iya. Takutnya pekan depan sudah lari. Iya. Tapi alhamdulillah. Iya. Kita dapat contoh misalnya dari kata waswasa. Iya. Yuwaswisu. Ini termasuk ada. Banyak datang dalam kitab. Yuwaswisu lam. Kalau ini ikhwan. Jelas suaranya di depan. Iya. Ulang. Lam. Lan. Mantap. Iya. Jelas berarti kan? Yang 3 huruf apalagi lebih mudah. Misalnya nanti antum dapat kata misalnya ya. Iya. Ini dari 3 huruf. Yashrobu lan. Lan. Lam. Yagsilu lan. Lan. Lam. Iya, lumayan lah. Masih ada sedikit. Iya. Jelas berarti ini sahih akhir. Itulah tandanya. Rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun.
Kita masuk mu'tal akhir. Ya, kita kasih lambang tadi mu'tal akhir. Ya, kita masuk di sini. Ingat akhirnya adalah apa? Waw atau ya atau apa? Alif. Iya. Kita contohkan tadi ada kata yad'u. Ya. Ada kata yahdi. Dan ada kata apa? Yardo. Ya, yardo. Ini fi'il mudhari mu'tal akhir. Kalau dia kosong dari penasab dan penjazm, supaya cepat kita pahami, tidak ada lan, tidak ada lam, maka tandanya sama dengan sahih akhir. Apa tadi sahih akhir tanda rupanya? Dhamma, sama ini. Hanya saja dhammanya tidak nampak. Jadi seharusnya kan ini yad'u kalau ropa, yahdiu kalau ropa, yardo seharusnya ada dhamma di alif. Tapi kalau rofa dia itu dhammanya tidak ada ya semuanya. Antum kasih tahu alamatnya dhamma muqaddarah. Semua begitu alamatnya. Ya kalau tidak ada lan, tidak ada lam, langsung baca biasa. Yad'u, dhamma tidak nampak. Yahdi, dhamma tidak nampak. Yardo, dhamma tidak nampak. Dipahami? Alamatnya dhamma, tapi apa? Tidak nampak. Dipahami? Mudah sekali. Antum tinggal pikirkan sama dengan sahih akhir. Itu apa tadi sahih akhir? Tanda rupanya dhamma. Apa tanda nasabnya? Sama juga dengan sahih akhir. Fathah. Dan nampak. Kecuali alif. Ini saja. Kecuali siapa? Ini pada saat kata yardo. Ini kecuali kata ini yang akhirnya alif. Fathahnya muqaddarah. Kenapa? Karena alif tidak pernah punya harokat sampai kapanpun. Alif. Kalau antum lihat kata berharokat itu hamzah. Di akhir maksudnya. Kalau ada kata berharokat di akhir itu bukan alif. Itu hamzah. Paham kan? Karena akhir alif tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Jadi kalau antum masukkan lan di sini semua ini. Yad'u. Itu langsung yad'uah. Yahdi. Yahdiyah. Yardo tetap. Yardo. Karena tidak nampak. Coba. Yad'u. Masukkan lan. Yad'u. Masukkan lan. Langsung fathah. Jangan takut. Kan kalau anak baca panjang dhammanya berarti waw akhirnya. Kalau anak baca panjang kasronya berarti ya. Kalau anak baca panjang fathahnya berarti alif. Jadi langsung ya. Coba ulang lihat. Yad'u masukkan lan. Yahdi lan. Yardo lan. Tetap. Jangan bilang lan yardo'ah. Karena dia tidak diharokati. Kita praktek di contoh lain. Karena contoh ini sudah sering. Coba misalnya antum dapat kata yang sering juga keluar adalah yarwi. Masukkan lan. Lan. Khusus lan dulu. Nanti lam beda masalahnya. Ini antum harus pahami dulu. Yarwi lan. Langsung fathah. Dipahami kan? Antum dapat kata yang akhirnya waw misalnya mereka sering contohkan yagzu masukkan lan. Lan. Langsung fathah. Antum dapat kata apapun begitulah bentuknya. Iya, antum misalnya dapat juga kata dalam bahasa Arab biasanya dalam percakapan yarmi masukkan lan. Lan. Tidak ada lan. Ulang-ulang. Yarmi lan. Lan. Tidak ada lan. Ya kembali ke nol. Ke asal tadi. Rofa dengan tanda apa? Dhamma muqaddarah. Dhamma yang disembunyikan.
Domain disembunyikan. Dipahami? Dipahami? Sekarang bagaimana kalau masuk lam? Ini lagi. Dan ini lebih mudah. Kalau kata ini yad'u, yahdi, yardo. Masuk lam padanya. Ini 3 kata ini. Masuk padanya lam. Apa yang terjadi? Jadi dia tandanya itu hilang waw, hilang ya, hilang alif. Kalau masuk lam. Jadi yad'u panjang. Masuk lam langsung pendek. Lam yad'u. Hapus waw. Hapus waw. Yahdi masuk lam. Lam yahdi. Langsung pendek bacaannya. Yardo masuk lam. Lam yardo. Dipahami? Alamat i'rabnya penghilangan huruf terakhir. Ya kalau alif bilang hilang alif. Kalau waw hilang waw. Kalau ya hilang ya. Jadi tanda jazmnya kalau sahih akhir sukun. Kalau mutal akhir hilang huruf terakhir. Dipahami ini? Jadi ingat saja. Kalau masuk lam hilang ini. Waw alif ya. Dipahami? Kalau lan fathah kecuali alif. Kalau tidak ada lan, tidak ada lam, dhammah muqaddarah. Dipahami? Coba tadi ada contoh. Yarwi, masukkan lam. Ulang-ulang. Yarwi lam. Lam pak. Mulut saya tutup. Bibir saya tutup. Lam. Coba bilang lam. Lam. Rasakan dari hati yang paling dalam. Bibir tak terbuka atau tertutup. Lam. Lam. Alat apa itu? Pena? Hah? Oh penjazm. Baik. Sadar alhamdulillah. Ulang-ulang. Kita masih lam dulu. Lam. Yarwi lam. Yarwi lam. Baik. Yagzu lam. Yagzu lam. Yarmi lam. Baik. Coba kita ganti. Yarwi lan. Ulang-ulang. Yarwi lan. Lam. Ada yang masih panjang. Di akhwat ya. Bukan di ikhwan. Hah? Yakin ya? Coba-coba ulang-ulang. Sampai lulus semua ini. Yarwi lan. Lam. Jangan kasih panjang. Lam yarwi. Bukan yarwi. Itu masih rofa. Itu rofa. Tidak hilang ya-nya. Kalau hilang ya, langsung pendek bacaannya. Karena yang membuat dia dibaca mat, dibaca panjang, itu karena ada ya, waw, alif. Kalau hilang, jangan dipanjangkan. Coba. Yagzu. Masukkan lan. Ulang. Lan. Lam. Mantap. Yarmi. Lan. Lan. Lam. Mantap. Sudah jelas? Selesai. Aman. Karena kalau antum paham dua ini, af'alul khamsah itu akan mudah dipahami. Iya, af'alul khamsah itu kan saya contohkan langsung 3 ya. Waw nun, alif nun, ya nun. Supaya satu kali jalan. Seperti tadi. Contoh, kita contohkan yang alif nun. Ya, kita katakan yaktubani. Yaktuba, ya tadi sudah. Yaktubani. Contoh yang
waw sama nun, misalnya masih ini, yaktubuna. Yaktubuna. Contoh yang ya dan nun kita katakan sini dan pasti awalnya apa? Tak. Ya, taktubina. Taktubina. Iya. Ini sangat mudah. Mungkin ini yang paling mudah sedunia dibanding dengan yang tadi. Ini af'alul khamsah namanya. Kalau dia rofa sama nasab, kalau dia rofa itu dipastikan ada nunnya. Alamatnya itu ada nun kalau rofa. Kalau dia dinasab atau dijazm hilang nun, sama, tidak ada bedanya. Saya ulangi, af'alul khamsah kalau di rofa pasti ada nunnya, tidak hilang. Jadi dibaca yaktubani, ada nunnya. Yaktubuna, ada nunnya. Taktubina, ada nunnya. Itu tanda kalau dia rofa. Tanda rofanya adalah subutun nun. Ada nun. Iya, subutun nun artinya ada nun. Sementara kalau masuk penasab hilang nun. Nun saja, jadi panjang bacaannya. Karena masih ada waw, ya, alif. Nunnya saja hilang. Demikian pula kalau di jazm. Ana praktekkan 3 contoh ini ya. Yaktubani, ana masukkan lan. Maka langsung lan yaktuba. Nunnya tidak ada. Yaktubuna, lan yaktubu. Nunnya tidak ada. Taktubina, lan taktubi. Demikian pula lam, sama. Tanda jazmnya juga hilang nunnya. Jadi kalau ana masukkan lam di sini, ganti dari lan ana ganti menjadi lam. Ana ganti menjadi apa? Menjadi lam. Maka juga sama, hilang nunnya, tidak ada bedanya. Cuma satu di nasab karena masuk penyakit nasab, satunya di jazm karena masuk penyakit jazm. Jadi yaktubuna, coba antum masukkan lam. Saya di bawah sengaja. Jangan yaktuba. Saya yang ini. Yaktubuna, masukkan lam. Lan. Tidak ada lan, tidak ada lam. Hah? Baik, coba sini. Yaktubani, masukkan lam. Lan. Tidak ada lan, tidak ada lam. Mudah. Ini yang terakhir. Taktubina, masukkan lan. Lam. Tidak ada lan, tidak ada lam. Selesai. Ini paling mudah. Kalau dari sisi i'rab. Dipahami? Jelas ya? Alhamdulillah selesai tabel. Kita baca dulu, baru kita lanjut setelahnya. Kan ini pembahasan alhamdulillah penutup untuk tabel. Iya. Lihat di situ al-fi'lul mudhari' as-sahih akhir. Yaktubu di rofanya. Tandanya adalah ad-dhammah. Masuk penasab lan yaktuba. Tandanya adalah fathah. Jer tidak ada karena tidak ada di jer. Di jazm lam yaktub. Tandanya adalah apa? As-sukun, sukun. Al-fi'lul mudhari' mu'tallul akhir. Yarda, yad'u, yahdi. Semuanya dhamma muqaddarah. Rupanya dengan tanda dhamma muqaddarah. Lan yarda, lan yad'uwa, lan yahdiya. Tandanya kalau lan yarda fathah muqaddarah karena alif. Yad'uwa fathah. Yahdiya fathah. Di jazm lam yarda hatful alif. Terjemahannya penghilangan alif. Lam yad'u hatful wawi. Penghilangan waw. Lam yahdi hatful ya. Penghilangan ya. Tergantung yang hilang. Antum bilang hilang waw, bilang hilang waw. Ya, alif, alif. Atau bisa juga antum bahasakan dengan bahasa umum. Penghilangan huruf terakhir.
Tidak disalahkan. Iya, tidak disalahkan. Yang terakhir ada namanya al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Dia rofa yaktubuna subutun nun. Tetapnya nun. Subut artinya tetap. Tandanya tetapnya nun. Lan yaktubu. Tandanya hatfun nun. Nasab. Penghilangan nun. Lam yaktubu. Tandanya juga jazamnya hatfun nun. Penghilangan nun. Sama penghilangan nun. Dipahami? Ada pertanyaan di sini sebelum Anda lanjut? Dengan ini selesai yang paling sulit. Tapi kita belum selesai dari tahap kedua. Masih ada. Karena ada lawannya ini. Kata yang berubah ini ada lawannya. Kata yang tidak pernah berubah. Yang kalau kita dapat dimanapun tetap dibaca seperti itu. Tapi ini yang paling sulit. Yang tabel ini. Ini yang paling sulit. Dalam tahap kedua. Dalam tahap kedua. Ada pertanyaan sebelum Anda lanjut? Tidak ada? Silakan Pak. Oh hatfu. Isim atau fi'il? Isim. Kan tidak ada isim yang fi'il yang berwazan. Kan anak sudah kasih kan polanya kalau fi'il. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau ada yang disukun tengahnya kan itu isim. Oh berarti kita tanyanya katanya ya. Isim. Isim mufrad ya. Iya. Ada lagi? Alhamdulillah Anda lihat, Anda kira tadi banyak ikhwan yang kurang. Ternyata tidak berkurang ya. Ya, mungkin hanya beberapa orang yang ada udurnya. Ternyata masih penuh. Alhamdulillah. Semoga akhwat juga seperti itu. Karena sebenarnya terus terang, inilah yang Anda katakan kemarin, di sinilah orang pergi. Karena pusing otaknya memikirkan. Betul Pak Makaya? Alhamdulillah. Di sinilah orang banyak sekali beralasan. Iya. Ini sudah selesai. Alhamdulillah antum bertahan itu bagus. Alhamdulillah. Karena setelahnya itu mudah. Setelahnya mudah. Pelajarannya. Sekarang kita lanjut. Alhamdulillah faedah. Faedah setelah tabel. Ismul ladzi la yansharif. Ini faedah khusus isim yang tidak bertanwin. Ini faedah khusus isim yang tidak bertanwin. Isim yang terakhir yang di i'rab, di tabel. Iya. Ismul ladzi la yansharif dijar dengan tanda fathah. Kan begitu kemarin kan? Tanda jarnya adalah apa? Fathah. Apabila terpenuh dua syarat, ternyata tidak selamanya dia di fathah. Dia di fathah kalau terpenuh dua syarat. Pertama tidak beral. Misalnya kemarin ada kata kan, misalnya ada kata yang tidak bertanwin nama orang ajam. Nama ajam misalnya ada kata Yusuf. Ya. Yusufu. Kan tidak bertanwin. Kita sebelumnya masuk min. Apa itu? Antum baca apa? Min Yusufa. Tandanya fathah. Iya kan? Syaratnya tidak boleh ada al di awalnya. Itu syaratnya. Tidak boleh kemasukan al. Kan namanya isim bisa beral. Betul nggak? Kan alamat isim apa? Di antara alamat isim apa? Al. Artinya kalau ada isim bisa kemasukan apa? Al. Paham kan? Ini isim yang tidak bertanwin. Akan dijar dengan tanda fathah. Kalau dia tidak kemasukan al di awalnya. Kapan ada al? Kembali ke asal mula kasroh. Karena dia sebenarnya isim mufrad. Kalau ada alnya, langsung kasroh, jangan takut. Dipahami ini? Dipahami ini? Misalnya nanti ya, contoh ada isim yang tidak bertanwin. Contohnya masajidu. Ya, contohnya masajidu. Kalau antum masukkan min di sini, antum baca apa? Masukkan min. Min masajida. Tapi kalau saya kepakaikan al.
minal masajidi, kembali di kasroh. Itu syarat pertamanya, tidak boleh beral. Ini tambahan namanya. Jadi dia akan diharokati dengan fathah kalau tidak ada al. Dipahami ini? Kalau tidak ada apa? Al. Kapan ada al di awal? Kasroh, jangan takut. Walaupun asalnya tidak ditanwin. Walaupun asalnya tidak ditanwin. Ini ketentuan pertama. Ketentuan kedua, tidak disandarkan kepada kata lain setelahnya. Misalnya gini tadi. Ada kata, ya tadi kita contohkan, kata masajid. Kata masajid, masjid, masjid, cuman begitu. Masjid, masjid. Masumin, antum bilang apa? Antum bilang apa? Min masa jida. Kan fathah tandanya kalau tidak bertanwin. Tapi saya sandarkan ini masjid-masjid kepada miliknya Bakr. Ana bilang masajid Bakr. Masjidnya Bakr. Saya sandarkan masjid kepada siapa? Bakr. Punyanya Bakr. Kembali batal. Langsung di kasroh, tadinya di fathah. Dipahami ini, disandarkan. Jadi dia hanya berdiri sendiri. Tidak boleh ada tiang begini. Tidak boleh dia ada tiang kemudian bersandar kepadanya. Dipahami ini? Tidak boleh ada begini. Harus dia berdiri sendiri ini kata. Baru kalau ada penjer, min misalnya, langsung di fathah. Tapi kalau disandarkan seperti ini, langsung kasroh. Jadi ada dua bentuk. Pertama tidak boleh disandarkan. Yang kedua tidak boleh apa tadi? Ini tidak boleh beral. Kapan disandarkan atau beral? Kan disandarkan sama beral ini kan alamat isim. Betul nggak? Yang sudah lewat di tahap pertama. Al-isnadu ilai. Dulu. Kapan disandarkan atau beral? Kembali di kasroh. Itu ketentuannya. Dipahami nih. Misal antum dapat kata. Antum dapat kata ini misalnya. Dapat kata dalam bahasa Arab. Umar. Umaru. Tidak ditanwin kata Umar. Umaru. Masukkan min. Antum baca apa? Antum baca apa? Min. Umaro riru. Apa? Umaro. Jangan takut langsung. Karena kalau dia tidak beral dan tidak disandarkan kepada kata lain setelahnya, langsung di fathah. Tapi kalau saya katakan misalnya al-Umar. Al-Umar. Masuk min. Antum bilang apa? Minal umari. Langsung batal. Bukan lagi dengan fathah. Tapi dengan apa? Kasroh. Dipahami ini? Demikian pula antum sandarkan Umarnya Zaid. Ya, maksudnya itu Umar disandarkan kepada Zaid. Umarnya Zaid, miliknya Zaid itu Umar. Anaknya atau budaknya. Dipahami ini? Dipahamkan? Itu contoh. Umarnya Zaid, yaitu Umar disandarkan kepada siapa? Zaid. Batal, kembali di kasroh. Ini faedah tambahan khusus ismul ladil yang sorif. Khusus siapa? Isim yang tidak bertanwin. Makanya nanti jangan heran. Ini kok kata di asalnya tidak bertanwin. Kok di kasroh? Pasti ada sesuatu. Kalau antum tidak dapat al di awal. Pasti disandarkan kepada kata setelahnya. Dipahami ini? Dipahami ini? Siapa yang belum paham? Sebelum Anda lanjut. Karena kita sekarang akan melewati masalah-masalah yang sudah mudah. Tinggal poin per poinnya antum butuh pahami. Yang sudah paham tapi belum jelas, enggak apa-apa bilang. Saya siap jelaskan lagi. Kenapa Pak? Kita tanya kata Zaidnya. Di kasroh atau di dhammah. Jangan dulu Pak, itu tahap ketiga. Tahap ketiga. Kenapa saya tidak kasih harokat? Karena ini pembahasan penyakit nanti. Tadi itu saya cuma mau kalau dia beral, dianya kasroh.
Kalau dia disandarkan kepada setelahnya, dianya di kasroh. Kata setelahnya apa? Jangan dulu, kita kan belum yang itu. Itu nanti di pembahasan penyakit. Ini baru dia ini yang tidak bertanwin. Kalau dia beral, oh kasroh. Kalau dia disandarkan kepada kata lain setelahnya, kasroh. Tidak ada al, tidak ada kata lain setelahnya, fathah. Itu dulu Mbak. Iya. Ada lagi? Oh itu kan masalah menyambung Mbak. Kan nanti kan ada, belum bertanya ini kan gini. Tadi kan ada kata misalnya Umar. Kita baca kan min Umaro. Bagaimana kalau sudah ada alnya? Kita baca apa? Tetap min al Umar atau minal Umari. Ya kita baca mina. Di fathah karena ketemu dua sukun di sini. Itu kan masalah bacaan Mbak. Ketika disambung kita tidak baca. Ketika disambung kita kasih harokat fathah. Ketika kita pisah kita harokat sukun. Itu kan masalah bacaan. Iya. Berarti tidak ada masalah dengan tanda ya. Karena ternyata ini pertanyaannya di luar daripada tandanya. Ada pertanyaan lagi? Sama. Kan Anda sudah katakan di awal. Di dalam buku kan bi. Paham kan? Karena saya mau susun kalimat agak panjang sedikit dicontoh. Supaya kalimatnya sempurna. Tapi di papan Anda contohkan min. Min itu untuk mempermudah saja. Min itu supaya tidak terlalu panjang. Kita tidak perlu hafal marortunya. Kita cukup tahu siapa? Min. Demikian pula bi sama. Bi juga sama dengan min. Kan dia huruf jer, penyakit jer. Iya. Ada lagi? Oh kenapa bukan mini? Karena dari sononya. Iya sebenarnya nanti ada jawaban lain. Tapi ini jawaban cepatnya dulu. Karena orang Arab fathah Pak. Orang Arab tidak kasroh. Paham kan? Nanti ada jawaban yang lebih ini lagi. Setelah kita banyak tahu kosakata. Paham kan? Nanti ada jawaban lagi berikutnya. Insyaallah. Maksudnya antum paham jawaban anak itu? Artinya itu min. Kalau ketemu dengan al di fathah langsung nunnya. Tidak di kasroh. Tidak di kasroh. Tapi langsung di apa? Di fathah. Kenapa? Orang Arab bilang. Kita mau ikut orang Arab atau Makassar? Kalau Makassar bisa mini. Ini orang Arab Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada alhamdulillah. Lanjut. Tinggal yang mudah alhamdulillah. Sudah lewat masa susah. Sudah lewat tsunami-nya. Iya, ini sisa ombak-ombak biasa. Alhamdulillah. Sekarang masuk babul bina. Bab al-bina. Bab kata-kata yang tidak pernah berubah. Ini mudah, tinggal antum hafal saja kosakatanya. Apa itu al-bina? Itu dulu yang dipahami. Supaya nanti ketika antum disebut ini kata bina, oh ini maksudnya. Bina kadang juga disebut dengan kata nama apa? Mabni. Kadang juga disebut dengan nama apa? Mabni. Walaupun nanti dibedakan antara bina dan mabni sedikit. Menurut istilahnya. Apa artinya? Lihat. Huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Dia tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Jadi tidak akan pernah berubah dimanapun, kapanpun, walaupun masuk 1000 penyakit. Paham kan? Tidak akan pernah berubah. Itu dibilang mabni. Tetap. Iya. Contoh misalnya man. Ini kata ya man. Masukkan ja'a. Ja'a kan penyakit roba. Masukkan ja'a. Ja'a man. Ro'a itu man. Min man. Dia tidak pernah ja'a manu.
Ra'aitu mana min mani. Kalau antum dapat min mani, kata lain, bukan man. Kenapa tidak berubah? Karena ini man tetap di atas sukun. Sampai kapanpun, dimanapun. Dipahami ini? Nanti ada di hafal kosakatanya, ada bentuk-bentuknya. Kita akan tahu insya Allah sebentar. Contoh kedua, hal. Ini hal. Kata hal. Dimanapun antum dapat, jangan pernah ubah bacaannya. Hal. Dipahami ini? Contoh lain, di situ bal ya, di buku ya. Bal sama. Bal sama. Antum dapat kata situ juga contoh yang ketiga, dalika. Ini dalika dimanapun tetap dibaca kaf. Kafnya. Coba ja'a, ro'aitu, min, sama. Tetap ka. Tidak pernah ku, paham kan? Ki. Kalau antum dapat ki, ada saja apa Ustaz? Daliki. Ya kata lain. Bukan ini kata. Karena kata ini tidak akan pernah berubah. Dipahami ini? Jelas kan? Terus. Itu hanya contoh. Sekarang anwa'ul bina. Kan i'rab ada jenisnya. Ada rofa, nasab, jer, jazm. Bina. Anwa'ul bina. Jenis-jenis bina. Artinya kata-kata itu kalau tidak berubah di atas apa saja. Pertama as-sukun. Ada kata yang sampai kapanpun sukun. Seperti hal. Yang kedua ad-dom. Ada kata yang selalu tetap di atas dommah. Tidak akan pernah berubah. Seperti haitsu. Ini haitsu. Coba masukkan ja'a. Min. Ro'aitu. Tetap dommah. Jangan pernah antum ubah. Jadi selalu datang di dalam baca kitab gundul. Ya. Selalu datang. Ketika antum baca kitab gundul nanti dapat. Misalnya antum dapat kata ini. Dalam baca kitab gundul. Ini ujungnya antum bingung harokatnya. Ketahuilah ini kata selalu di dommah. Jadi dia satu kali dapat. Antum tidak perlu pikirkan lagi kemudian. Masuk ja'a haitsu. Ro'aitu haitsu. Min haitsu. Karena ini kata tetap di atas apa? Dommah. Ini contoh satu-satu dulu. Karena yang kita maukan, ada kata yang tidak pernah berubah dari dommah. Ada kata yang tidak pernah berubah dari sukun. Nanti ada kawan-kawannya insya Allah. Iya. Yang ketiga ada namanya kata yang tetap di atas al-fath. Di fathah. Jadi tidak akan pernah berubah dan bergeser dari yang fathah. Contoh di situ, dalika. Itu selalu dibilang dalika. Kalau antum berdatangan, ja'a misalnya. Antum bilang apa? Min. Ro'aitu. Jadi antum tidak peduli lagi penyakit. Kan ini kata tidak akan pernah berubah. Terakhir ada kata yang selalu di atas al-kasroh. Misal contoh, anti. Tapi saya dapat anta, kata lain. Kalau antum dapat anta, kata lain. Kalau anti ini kamu perempuan. Kalau anta, kamu laki-laki. Dipahami ini? Jadi ini anti sampai kapanpun. Selalu dibaca apa? Anti. Dia tetap di atas apa? Kasroh. Sekarang, supaya kita nanti tidak penasaran. Apa saja kata yang mabni dikasih. Supaya nanti dalam baca kitab antum sudah tahu. Oh kalau saya jumpai kata ini mabni. Tidak berubah. Ini untuk mempermudah pemula namanya. Karena kalau kita cuma tahu, ada kata tetap di atas dhamma, ada kata tetap di atas fathah, ada kata tetap di atas kasroh, ada kata tetap di atas sukun. Itu kan terlalu banyak yang mau kita pikirkan. Di dalam bahasa Arab, alhamdulillah para ulama kita sudah teliti. Kata yang mabni dari isim apa saja. Yang mabni dari fi'il apa saja. Yang mabni dari huruf apa saja. Dipahami? Jelas kan? Lihat. Al-asma'ul mabniyat.
isim-isim yang mabni. Artinya ini antum tambahkan dari yang mu'rab sebelumnya. Isim yang berubah berapa? Isim yang bisa berubah berapa? Kan 9. Ini genap dengan ini nanti. Ini antum akan dikasih semua isim yang tidak pernah berubah. Kalau antum baca kitab, dapat di Quran atau hadis, oh ini isim ini. Oh tidak berubah. Oh isim ini bisa berubah. Lihat pertama ismud domir, kata ganti. Kalau antum dapat domir, kata ganti, maka tidak akan pernah berubah. Contoh, huwa. Huwa ini artinya dia laki-laki. Huwa, dia laki-laki. Ini harokat wawunya ini, kapanpun, dimanapun, jangan pernah ubah. Jangan pernah ubah. Karena memang dia tidak akan pernah berubah. Karena ini kata apa? Domir namanya. Apa artinya domir? Kata ganti. Kata ganti itu bisa orang pertama, saya. Bisa orang kedua, kamu. Bisa orang ketiga, dia. Nanti akan dikasih semua juga bentuk domir ini. Di poin berikutnya. Anta, ini domir. Kapan antum dapat anta? Ini antas apa artinya? Kamu laki-laki. Ini tidak akan pernah berubah. Demikian pula itu kata ketiga. Ada kata ya anak. Ini anak dimanapun. Selalu dibaca apa? Anak. Karena ini tiga ini namanya apa? Tiga nama ini apa? Domir namanya. Kalau antum dapat domir, oh tidak pernah berubah. Dipahami ini? Nanti domir ini insya Allah akan disebutkan nanti di poin berikutnya. Jumlahnya. Nanti akan ana ingatkan insya Allah ketika datang masanya. Di tahap ini yang ana maukan sama antum adalah antum pahami kalau antum dapat domir mabni itu saja. Ana tidak mau dulu antum bilang apa saja itu domir. Di tahap berikutnya akan dikasih apa saja itu domir. Ini kan baru 3. Huwa, anta, ana. Dia, kamu, saya. Paham kan? Ini ana untuk orang pertama, anta untuk orang kedua, huwa untuk orang ketiga. Ya, orang pertama saya pembicara, orang kedua kamu yang diajak bicara, orang ketiga yang dibicarakan. Itulah domir. Kata ganti untuk orang pertama, kata ganti untuk orang kedua, kata ganti untuk orang ketiga. Hukumnya mabni. Itu yang di sini yang mau kita tahu. Hukumnya apa? Mabni. Tidak akan pernah berubah. Nanti kita akan dapat semua lafadznya. Yang kedua, kata yang tidak akan pernah berubah. Ada namanya ismul isyarah. Kata tunjuk. Ini dan itu. Kan kata tunjuk itu cuman ini, itu. Di sini, di sana. Cuman itu maknanya. Kapan antum dapat kata untuk menunjuk? Terjemahannya ini atau itu. Di sini atau di sana. Paham ya? Contoh ya. Di buku dicontohkan. Misal contoh hada. Hada ini tapi untuk laki-laki. Ini kata hada, kata tunjuk. Ini tidak akan pernah berubah. Selalu begitu dimanapun bacaannya. Satu kali hafal dia. Demikian pula kata kedua adalah hadi. Ini untuk menunjuk perempuan. Hadi. Nanti antum akan dikasih tahu kapan kata dikatakan perempuan, kapan kata dikatakan laki-laki. Ini hadihi. Itu tidak akan pernah berganti menjadi hadiha, hadihu. Tidak akan pernah. Dimanapun selalu hadihi. Kenapa? Kata tunjuk tidak pernah berubah. Contoh lain di situ, dalika. Kata dalika. Ini kapnya. Tidak akan pernah berubah kapanpun. Sama dengan tilka. Ini tilka untuk yang, dalika dan tilka ini untuk yang jauh. Itu. Cuma dalika untuk menunjuk laki-laki. Kalau tilka untuk menunjuk apa? Perempuan. Kalau antum tunjuk di sana ada Zaid, dalika Zaidun. Kalau Fatimah, tilka Fatimah. Cuman yang kita mau tahu kan sekarang ini nih. Kapnya. Itu tidak akan pernah berubah. Dipahami? Kenapa? Kata tunjuk.
Karena kata kapan sebagai kata tunjuk tidak akan pernah berubah harokatnya. Apa saja lafadznya, tahap berikutnya antum akan dikasih tahu semuanya. Tahap ini nanti anak akan insya Allah akan ingatkan lagi. Tahap ini yang anak mau kasih tahukan ke antum adalah dia kata yang tidak berubah. Berikutnya yang ketiga termasuk isim yang tidak pernah berubah ada namanya ismul mausul. Kata sambung yang terjemahannya itu selalu yang. Kalau ada kata terjemahannya selalu apa? Yang, maka namanya kata mausul dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita kata sambung. Dalam bahasa Arab namanya ismul mausul. Kata benda tapi berfungsi untuk menyambung. Terjemahannya yang. Contoh di buku lihat alladhi. Ini kata alladhi. Ya, alladhi. Ini ya-nya selalu disukun kapanpun dimanapun. Masuk ja'al ladhi. Ra'aitu ladhi. Paham kan? Marortu bil ladhi. Minal ladhi. Tidak pernah berubah. Kata sambung. Demikian pula allati. Nanti juga akan antum dikasih tahu. Siapa saja itu kata sambung. Di sini kenapa anak contohkan yang dua saja? Bertahap dalam belajar. Anak contohkan cuma dua kata. Karena yang anak inginkan antum paham. Oh, kalau ada isim mausul tidak berubah. Itu saja yang anak inginkan. Dipahami ini? Bertahap kita. Bertahap. Supaya masuknya nanti bagus. Yang keempat, ada namanya ismul istifham. Ketahuilah, semua kata tanya, isim istifham namanya kata tanya. Semua kata tanya dalam bahasa Arab tidak akan pernah berubah harokatnya. Seperti kaifa, sering ini kita dengar kaifa haluk, kata kaifa. Ini kata kaifa, fa-nya ini di fathah tidak akan pernah berubah. Selalu kaifa. Tidak pernah berubah. Kenapa tidak berubah? Isim istifham, kata tanya. Ya, kam. Itu kam selalu ya dibaca kam. Tidak pernah kamu. Tidak pernah apa? Kami. Kamu, kami kan bahasa Indo. Ini bahasa Arab. Kam. Kata tanya. Tidak akan pernah apa? Berubah. Ini satu kali belajar. Antum tinggal paham. Oh, isim istifham tidak berubah. Dapat dalam Quran, hadits, percakapan, Arab gundul. Oh, kalau saya ini ya selesai. Walaupun ada penyakit tidak berubah. Yang terakhir, karena isim yang mabni itu hanya 5. Isim yang tidak pernah berubah itu hanya 5. Ini yang terakhir, ada namanya ismus syarti. Kata-kata yang bermakna syarat. Biasanya dia terjemahannya nanti dalam Quran, siapapun atau apapun. Biasa juga diterjemahkan barang siapa. Itu namanya kata-kata syarat. Misalnya dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal. Siapapun yang beramal. Itu kata syarat itu man. Itu ya. Man itu disebut dengan kata apa? Itu man disebut dengan kata apa? Syarat. Terjemahannya barang siapa. Siapapun. Itu terjemahannya dia kata syarat. Dan nanti kita akan tahu lafadznya apa saja. Kalau antum dapat kata syarat seperti man. Sudah. Itu tidak akan pernah berubah. Dan kata syarat ini, kalau dalam penggunaan bahasa Arab, mirip dengan kata tanya. Cuman beda artinya. Kalau kata tanya, man tadi siapa? Kalau kata tanya. Kalau kata syarat, siapapun. Paham terjemahannya? Mau istifham maknanya, ataupun syarat mabni. Tidak akan pernah berubah. Lihat contohnya di buku. Man, siapapun atau barang siapa. Ma, apapun. Mata, kapanpun. 3 ini anak contohkan berserikat. Mata bisa isi paham. Cuman kalau antum bertanya, ini kapan ini? Kata man isi paham. Biasanya dalam percakapan itu tidak repot. Karena dalam percakapan biasanya dia kasih kata tanda tanya. Yang nanti yang masalah di Quran. Di Quran. Kan Quran tidak ada kata tanya. Maksudnya lambang ini. Di Quran tidak ada. Dipahamkan?
Maka nanti kita butuh siaknya, konteksnya. Ketika tersusun. Dalam percakapan alhamdulillah. Kalau ada ini, oh dia bertanya. Kalau tidak ada, oh berarti dia persyaratkan. Siapapun. Paham kan? Sama dengan sama dengan mata juga. Mata bisa kata tanya. Mata kapan? Misalnya, mata ja'a Muhammad. Kapan Muhammad datang? Bisa kata tanya. Bisa juga syarat. Mata tusafir, usafir. Kapanpun kamu safar, saya akan safar. Itu kata apa itu? Syarat. Karena saya tidak bertanya, saya pernyataan kepada dia. Dipahami ini? Yang jelas, mau dia istifham ataupun syarat, kan berserikat. Dua-duanya apa? Mabni. Inilah jumlah isim. Antum tinggal tambah. Isim yang berubah 9. Yang tidak berubah ada berapa? 5. Selesai isim. Inilah nanti yang antum akan jumpai. Tinggal antum pisahkan yang mu'rab berubah sekian, yang tidak berubah sekian. Udah aman, selesai. Dipahami ini? Jelas? Sudah jelas? Jelas ya? Baik. Kita sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Untuk pertemuan ini sampai di situ. Silakan. Ya. Cara membedakannya. Konteks Pak, maknanya. Min artinya dari. Kalau man artinya siapa. Dipahami kan? Konteks Pak, konteks. Nanti tersusun kita akan tahu. Kalau gundul. Kalau dalam percakapan kan alhamdulillah. Kan orang bercakap pasti dia sebutkan. Min aina. Dah? Ya lihat aina. Saya ingat dalam percakapan orang biasanya bilang. Ya kata. Ya. Kita contohkan misalnya. Kata aina. Ini kata aina ini. Ini namanya isim apa? Istifham. Aina, di mana? Di mana? Ini aina kata mabni karena isim istifham. Nanti masuk min apa jadinya? Min aina tetap. Tidak dibaca min aini. Kan ini kata apa mabni. Min aina anta. Tetap juga dibaca apa anta. Dipahamkan? Karena anta domir kata yang mabni tidak berubah. Adapun kalau beliau ditanya tadi, ini sekarang saya baca min atau man? Kan bisa saja min, bisa saja apa? Man. Dipahami nih? Ya, enggak mungkin min, enggak mungkin man. Masa kata tanyanya ada dua? Man, aina, siapa di mana? Iya kan? Enggak mungkin. Ini namanya konteks yang mempengaruhi kita nanti. Kita bisa tahu ini saya baca min atau baca man. Konteksnya. Iya, dipahami kan? Ada pertanyaan lagi? Kenapa? Kenapa? Iya, panjang. Maksudnya beliau tanya ini, kata ini. Hada. Ya. Ini hanya panjang atau tidak? Panjang. Karena sebenarnya ini dua kata Pak. Ini asalnya ha sama da. Digabung menjadi satu. Hada dalam penulisan tidak perlu ditulis alifnya. Dah, sama dengan hadihi. Itu kata ha asalnya sama dihi. Itu aslinya. Kemudian digabung menjadi satu menjadi hadihi. Ketika dalam penulisan tidak ditulis lagi alifnya. Sama. Kan dalika kan asalnya da sama lika. Paham kan? Bukan di Quran kan harokannya begini berdiri. Bukan begini. Tapi apa? Berdiri. Karena kalau berdiri itu maksudnya dua harokatnya. Itu bisa pahami kan? Karena dalam Al-Quran itu ditulis sesuai dengan harokat tajwidnya. Ya kan? Sama dengan anak pernah isyaratkan sebelumnya dalam Quran kadang fathahnya lurus begini, kadang fathahnya miring. Itu ada tujuannya.
kadang domanya 69, kadang domanya 99. Itu ada tujuan bacaannya. Bukan harokat sembarang itu. Nah sama dengan alif itu. Kalau dibaca alif, kalau dia ada alif harokat fathah tapi berdiri, itu ada maksudnya. Ada maksudnya. Paham kan? Kita yang kasih panjang. Karena kan di buku kan tidak ada. Ini kan khot. Quran itu kan tulis tangan. Jadi bebas mau dikasih berdiri ataupun apa? Berbaring. Kalau di keyboard kan cuma ada fathah begini Pak. Iya kan? Susah kalau mau dikasih berdiri fathahnya. Nah, kita yang sudah tahu, kita baca panjang. Kita paham yang masalahnya kan? Kan di dalam buku kan ditulis ini hada. Tulis begini, hada begini. Tapi kita yang sudah tahu aslinya ini hada adalah hada, kita baca panjang. Ya kan? Ada lagi? Tidak apa-apa, bertanya saja kalau ada masalah. Kam berapa? Berapa? Nah? Ada pertanyaan lagi? Nahnu sama dengan ana. Dari sisi pembicara sama. Nah, kan tadi kan kalau ana kan bermana saya orang pertama. Nahnu juga sama. Ya. Kata yang belum tanyakan adalah kata nahnu. Nahnu. Nahnu juga orang pertama, tapi dia bersama dengan yang lain. Atau seorang yang mengagungkan dirinya. Kan? Kami, dia sendiri tapi mengagungkan dirinya. Paham kan? Atau bersama orang lain. Sama dia untuk orang pertama. Ini juga domir. Jadi kapan ini nahnu? Tidak pernah nahna, nahni. Tidak pernah. Selalu dibaca apa? Nahnu. Kenapa? Domir tidak berubah. Harokatnya sudah paten begitu. Ada lagi? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, ini alhamdulillah antum jangan mundur lagi ya. Ini kita sudah mau tahap terakhir. Insya Allah di pertemuan akan datang, itu kita sudah masuk tahap terakhir. Kita langsung masuk tahap terakhir. Itu pertemuan akan datang, pertemuan ke-7. Itu sudah mulai menginjak tahap terakhir. Mengenal penyakit. Mengenal penyakit. Jadi antum sudah banyak lewat, sudah tahap pertama, kedua selesai. Tahap ketiga, jangan mundur lagi. Tahap ketiga, kalau bisa, apapun udurnya, usahakan. Kecuali yang darurat sekali. Ya, kalau datang akan meninggal, nah itu jangan datang. Iya, ya kan? Jangan datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.